Jadi teman-teman harap mempersiapkan diri. Jangan sambil makan ya. Oke, bye. Dadah, teman anak raja. Mari kita memuji Tuhan. Shalom teman-teman, selamat pagi. Yuk kita mau memuji Tuhan sama-sama. Semuanya bangkit berdiri dan kita mau joget yang heboh buat Tuhan. Mari kita katakan, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Adik-adik yang manis, sekarang saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar,
tumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, tertanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan, tolong padaku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan, tolong padaku. Teman-teman yang baik, ayo lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan beribadah kepada Tuhan pagi ini. Sekarang kami mau duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong ya, supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Thank you, Jesus. I love you. Haleluya. Amin. Tara, teman anak raja. Shalom adik-adik semua. Sudah siap untuk dengerin cerita yang satu ini? Yuk kita lihat sama-sama. Suatu sore, seorang anak remaja berjalan-jalan bersama ibunya. Tiba-tiba mereka melihat sebuah sepatu tua yang udah jelek banget di tepi jalan. Mereka yakin kalau sepatu itu adalah milik seorang pekerja rendahan yang bekerja di taman. Anak itu pun berkata kepada ibunya, "Ibu, ayo kita sembunyikan sepatunya. Lalu kita sembunyi di balik semak-semak dan lihat apa yang akan terjadi." Ibunya pun menjawab, "Anakku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mempermainkan orang miskin. Kamu bisa loh melakukan sesuatu yang lebih baik dan mendatangkan kesenangan yang lebih besar dalam dirimu. Mari kita masukkan uang itu ke dalam sepatu jeleknya. Setelah itu kita sembunyi untuk melihat reaksi pemilik sepatu itu." Anak remaja itu pun melakukan apa yang dikatakan ibunya, lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, si pemilik sepatu pun keluar dari taman dan cepat-cepat mengambil sepatunya. Ketika dia memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Ia merogoh ke dalam sepatu dan dia pun kaget dan bingung karena ada uang di dalam sepatunya. Lalu dia pun mengambil uang tersebut dari dalam sepatunya dan menatapnya. Wah, terlihat perasaan haru di wajahnya. Dia pun berdoa dan bersyukur kepada Tuhan atas berkat Tuhan yang diberikan melalui orang yang murah hati yang tidak dia kenal, yang telah memasukkan uang ke sepatunya. Uang yang sangat dibutuhkan untuk keluarganya yang sedang sakit dan anaknya yang kelaparan di rumah. Melihat hal itu, anak ini pun tersenyum senang dan berkata kepada ibunya, "Ibu telah memberiku pelajaran yang tidak akan kulupakan." Wah, adik-adik, ibunya mengajar untuk tidak menghina bahkan ngerjain orang yang miskin atau berkekurangan, tetapi mengajarkan untuk melakukan hal yang mulia, mengasihi, berbelas kasihan kepada orang lain dengan cara menolong, memberi, dan bermurah hati membagikan apa yang kita miliki. Dan ternyata kemurahan hatinya adalah jawaban doa bagi ibu pemilik sepatu yang sangat membutuhkan uang. Kejadian tadi bukan hanya membahagiakan bagi si pemilik sepatu, tapi pasti si ibu dan anak juga bahagia. Dan jangan lupa kalau Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti sangat suka melihat orang yang bermurah hati. Nah adik-adik, Tuhan ingin memakai kita
menjadi saluran berkat. Dan Roh Kudus selalu mengingatkan kita untuk berbuat hal-hal yang mulia. Tetapi pilihannya ada di tangan kita loh. Apakah kita mau berbuat baik dan menjadi orang yang bermurah hati? Ingat, kemurahan hati kita bisa membahagiakan orang lain, bahkan menjadi jawaban buat orang lain. Sekarang kita dengerin cerita firman Tuhan. Di masa tuanya, Abraham mengutus hambanya Eliezer pergi ke Aram, ke sanak keluarganya di Aram, untuk mencarikan seorang istri bagi anaknya Ishak. Eliezer pergi dengan membawa 10 unta dan barang-barang berharga. Sesampainya di Aram, Eliezer berhenti di dekat sumur dan berdoa meminta tanda kepada Tuhan, yaitu jika perempuan yang datang menimba air dan mau memberinya minum dan juga memberi unta-untanya minum, maka itu tanda bahwa dialah perempuan yang disediakan Tuhan untuk menjadi istri Ishak. Dan Tuhan pun menjawab doanya. Datanglah Ribka, seorang gadis yang sangat cantik, mengambil air dengan buyung. Buyung itu tempat air ya adik-adik. Lalu Eliezer pun berkata, "Tolong beri aku minum dari buyungmu itu." Lalu Ribka pun dengan murah hati memberi air dan menjawab, "Minumlah Tuan." Dan setelah Eliezer minum, Ribka berkata, "Untuk unta-unta Tuan akan kutimbakan air sampai semuanya puas minum." Wah, luar biasa. Ribka sangat murah hati. Unta itu bisa tahan tidak minum sampai berhari-hari. Tapi sekalinya minum banyak sekali. Seekor unta sekali minum itu bisa sampai 114 liter atau 450 gelas. Wah, bisa dibayangkan ya. Ribka itu seorang wanita pasti capek banget berlari bolak-balik menimba dan mengangkat air untuk minum 10 unta yang kehausan karena telah melakukan perjalanan yang sangat jauh. Eliezer pun terus mengamati Ribka yang sangat murah hati yang telah menolongnya. Lalu Eliezer memberikan Ribka perhiasan emas dan menanyakan nama orang tuanya. Ternyata ayah Ribka adalah keponakannya Abraham tuannya. Wah, Ribka yang murah hati juga menyambut Eliezer yang akan bermalam di rumahnya. Setelah Eliezer bertemu dengan orang tua Ribka dan menceritakan tujuan perjalanannya, orang tua Ribka tahu bahwa ini semua adalah jalan Tuhan. Eliezer pun bersyukur dan menyembah Tuhan yang telah memimpin perjalanannya. Dan dengan kemurahan hati, Ribka adalah jawaban doanya. Lalu ditanyakanlah kepada Ribka, apakah Ribka mau dibawa ke negeri tempat Ishak tinggal? Wah, tebak apa jawabannya? Ribka pun menjawab, mau. Karena Ribka beriman ini semua pasti adalah rencana Tuhan. Akhirnya Ribka menjadi istri Ishak. Ribka yang murah hati menjadi wanita hebat. Dari keturunannya lahirlah bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Dan dari keturunan Ribka lahirlah Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Nah, adik-adik, kita mau belajar seperti Ribka yang tidak memikirkan dan mementingkan diri sendiri. Tidak hitung-hitungan untung dan rugi ketika menolong atau memberi kepada orang lain, tetapi menolong dengan tulus dengan segala kemampuan. Dan kemurahan hati kita bisa jadi adalah jawaban buat doa orang lain. Oh ya adik-adik, zaman sekarang banyak penipuan. Jadi kalau adik-adik semua mau menolong orang yang adik-adik tidak kenal, harus hati-hati. Adik-adik tidak boleh sendirian. Harus ajak orang tua atau orang dewasa yang adik-adik sudah kenal. Jadi untuk sekarang ini, adik-adik bermurah hati menolong atau memberi kepada keluarga, teman-teman, orang-orang terdekat yang adik-adik kenal dulu ya. Nanti kalau sudah besar dan dewasa, adik-adik bisa menolong orang lain yang lebih banyak lagi. Nah, adik-adik ingat, kita harus bermurah hati karena kasih itu
murah hati. Yuk sekarang kita sama-sama lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, saya mau menjadi anak yang murah hati tanpa mengharapkan balasan. Saya percaya jika saya punya kasih yang murah hati, yang tulus, saya akan menjadi orang yang berbahagia dan membahagiakan orang lain. I love you Jesus. Amin. Shalom adik-adik. Yuk kita hafalin ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan hari ini 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Jangan lupa dihafalin ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekian ibadah online hari ini. Ingat ya, kasih itu murah hati. Jadi kita semua juga harus murah hati. Sampai jumpa adik-adik. Jangan lupa renungannya dibaca dan juga jangan lupa abis ini ada kelas Zoom ceria. Dadah semuanya, bye-bye.